Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu 2024 mulai menggarap wilayah-wilayah yang menjadi basis suara lawan. Tak hanya menyapa warga, para kandidat juga mulai mengonsolidasikan kekuatan mesin partai politik dengan sukarelawan pendukung serta melatih saksi yang akan mengawal suara dari tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Di hari ke-7 masa kampanye Senin 4 Desember 2023, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkampanye di wilayah yang merupakan basis suara Prabowo Subianto. Anies berkeliling Kabupaten Karawang, Jawa Barat setelah berkampanye di Bogor dan Bandung. Sedangkan Muhaimin atau Caimin mengikuti jalan sehat dan menyapa pedagang di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Caimin juga mengikuti dialog kebangsaan dan bedah visi misi di Universitas Negeri Padang serta Universitas Andalas. Tak hanya itu, Muhaimin juga berdialog dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, Bundokan Duang, aktivis serta kalangan milenial di Padang. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019, Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno meraih 16,07 juta suara sah di Jabar. Angka itu setara dengan 60% suara sah pada Pilpres 2019 di Jabar. Prabowo juga menang telak di Sumbar pada Pilpres 2019 dengan meraup 85,95% suara sah di provinsi tersebut. Tak hanya pasangan nomor urut 1, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga menyasar wilayah basis suara lawan. Sejak Minggu hingga Senin 3-4 Desember 2023, Ganjar berkampanye di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Setelah berkampanye di Kendari, Sultra pada Minggu, Ganjar melanjutkan kampanye ke Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Di dua daerah itu, Ganjar bertemu tim pemenangan daerah, calon anggota legislatif dari partai politik pengusungnya, dan para sukarelawan pendukung. Bisa dikatakan Sultra merupakan wilayah basis suara Prabowo, sebab pada Pilpres 2019, Prabowo meraih 60,25% suara sah di provinsi itu. Sementara itu, Sulteng merupakan wilayah basis suara Partai Nasdem, salah satu partai pengusung Anies Muhaimin. Partai politik pimpinan Surya Paloh itu meraih jumlah kursi terbesar, yakni 7 kursi di DPRD Provinsi serta 55 kursi di 13 DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2019. Bahkan Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura merupakan kader Nasdem sebelum pindah ke Partai Gerindra. Berbeda dengan dua capres lainnya, pada Senin Prabowo tidak berkampanye. Menteri Pertahanan itu memilih bekerja, hanya cawapresnya Gibran Rakabuming Raka yang belusukan menyapa warga di Tangerang, Banten. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpandangan upaya calon presiden berkampanye di basis lawan dilakukan untuk memperkecil selisih kekalahan. Menurut Adi, memang bukan hal yang mudah merebut suara di kandang lawan karena lawan pasti akan mempertahankan sekuat tenaga basis mereka. Namun dalam kontestasi, semua pihak mempunyai tujuan menang sehingga upaya meraup suara di wilayah kekuasaan lawan pun ditempuh. Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa upaya merebut dukungan di basis suara lawan itu tidak cukup hanya dengan berkampanye, lalu melepas begitu saja. Kerja teratur, terukur dengan melibatkan seluruh elemen kekuatan partai pengusung dan sukarelawan diperlukan. Selain itu, pada pemilihan nanti, penting pula menjaga dan mengawal suara di tempat pemungutan suara.